اطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Dua hal kita diminta oleh Allah pada momentum Jumat ini. Yang pertama adalah Allah meminta kepada kita untuk senantiasa mensyukuri segala rahmat dan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Lalu yang kedua, momentum Jumatan ini adalah sebuah momentum yang terbaik untuk merenung, mengevaluasi secara jujur dalam diri kita. Apakah setiap hari, setiap saat ada perubahan besar dalam diri kita? Sejujurnya, Jumatan ini adalah media evaluasi. Apakah semakin hari ada perubahan besar dalam hidup kita, dan insya Allah perubahan itu yang akan menuntun hidup kita, insya Allah diselamatkan oleh Allah di dunia hatta yaumil qiyamah. Kita berdoa mudah-mudahan setiap saat pertolongan Allah, hidayah Allah selalu diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di Masjid An-Nabawi, dulu Masjid An-Nabawi itu adalah rumahnya Rasulullah. Beliau mengumpulkan semua sahabat Nabi, dan waktu itu pada zaman Rasulullah pun ada yang namanya ujian seperti ini. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh sahabat-sahabatnya, beliau menyitir ayat suci Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah dalam Quran, manusia itu semuanya diuji oleh Allah. Semua manusia diuji. Tidak ada yang tidak diuji, semuanya diuji. Khauf, takut, ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, asetnya berkurang, wal anfus, kematian, wa thamarat, tidak tumbuh, tidak musimnya gagal, musim panennya gagal. Wa bashir sabir, apa yang harus dilakukan ketika Allah menguji seperti itu? Rasulullah menyampaikan di sebuah mimbar kira-kira seperti ini:
Orang yang diselamatkan oleh Allah ketika diuji oleh Allah, satu, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Itu yang kedua. Yang pertama adalah orang yang selalu sabar. Wa basyirus sabirin, orang yang selalu sabar. Sabar itu jangan dimaknai diam, tetapi sabar itu al-harakah, selalu bergerak. Contoh misalkan ketika diuji dengan ujian pandemi seperti ini, meski belum selesai hari ini, diperkirakan di awal tahun itu sudah mulai ada perubahan, meski nggak terlalu signifikan, tapi kita juga harus waspada. Seorang muslim harus menjaga diri, keluarga, dan masyarakat, dan itu adalah bagian daripada ibadah, dan itu adalah bagian daripada jihad, dan itu adalah bagian daripada mempertahankan diri, dan itu adalah kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhtiarnya itu adalah mengikuti protokol. Itu ikhtiar. Sabar, selalu berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Saya yakin disitulah Allah akan menurunkan nur quwwah, nur ilahiyah yang mampu menguatkan hati, pikiran, dan perilaku. Tidak ada orang yang namanya takut. Kenapa? Karena Allah menguatkan hati kita bahwa semuanya itu ujian. Tapi ketika Allah memberikan kekuatan, tidak ada yang namanya hidup di dunia itu ketakutan. Takut miskin, takut marah, takut mati. Tidak ada. Yang ada, Allah membangkitkan quwwah dalam diri manusia. Itu Rasulullah menyampaikan. Makanya kita semua hari ini, meski di tengah pandemi seperti ini, makna sabar itu adalah tidak hanya berdiam diri, tetapi al-harakah, selalu bergerak, selalu punya ikhtiar. Orang yang berhasil tidak hanya sekedar berdoa, tetapi ada upaya ikhtiar yang harus dilakukan. 1% ikhtiar, 99% tawakal, pasrah, berdoa kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, berdoa kepada Allah, fahuwa hasbuh, aku yang akan cukupi kehidupan kamu, aku yang akan selamatkan kehidupan kamu, aku yang akan menuntun masa depan kamu. Itu Allah dalam ayat suci Al-Quran. Siasat pertama, memaknai dengan kesabaran. Ujian hadapi dengan kesabaran, seperti Rasulullah SAW menyampaikan di rumah beliau yang sekarang menjadi Masjid An-Nabawi. Lalu yang kedua, siapa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ketika diuji itu? Orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Ulaika alaihim sholawatum bir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Menurut kekuatan akal tidak ada hubungan antara sholawat dengan keselamatan, tidak ada. Tetapi manusia yang beriman harus meyakini bahwa kekuatan sholawat ini sungguh sangat luar biasa, menjadi benteng hidup kita. Harus ada keyakinan. Umat Islam harus punya basic value yang menguatkan hati, menguatkan pikiran, bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW, subhanallah, di Qur'annya sudah jelas, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Kalau sudah membaca sholawat, wa ulaika humul muhtadun, orang yang membaca sholawat itu akan aku berikan petunjuk. Petunjuk apa? Hidupnya aku selamatkan, hidupnya aku tuntun, masa depan anaknya aku bimbing. Manusia ikhtiar mendidik anak, selanjutnya kita serahkan kepada Allah untuk mengubah masa depan anak ini menjadi lebih baik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang sabar, orang yang membaca sholawat. Kalau sudah mendapatkan petunjuk hidayah bimbingan dari Allah, tidak ada yang namanya hidup susah, tidak ada yang namanya hidup terhimpit. Tetapi dengan kesungguhan lahiriah, kesungguhan batiniah, kita selalu memohon kepada Allah. Subhanallah, permohonan kita kepada Allah di waktu pagi, siang, malam, lalu pagi, siang, sorenya kita ikhtiar bekerja kepada Allah. Tidak hanya sekedar bekerja, tetapi kerja itu adalah bagian daripada ibadah. 24 jam hidup kita ini diliputi dengan ibadah kepada Allah. Panjenengan bekerja di perhutani ini, jangan hanya nawaitu bekerja, tapi niatkan ibadah, sehingga nafas yang kita keluarkan semuanya menjadi nafas ibadah. Darah saat memompa jantung kita, jantung itu berdebar bertasbih, darah itu bertakbir kepada Allah. Ketika darah itu bertakbir dalam tubuh kita, subhanallah, akan melahirkan kekuatan yang membuat hidup kita ini manfaat di dunia, menjadi manusia yang anfa'u linnas, bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Demikian barangkali khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan Rasulullah SAW bisa menggugah semangat kita, semangat menuju perubahan, semangat untuk mengubah perilaku. Dan insya Allah ketika ada perubahan dan perilaku itu, insya Allah hidup kita akan selalu dibimbing muhtadun, diberikan petunjuk oleh Allah, diselamatkan di dunia, dan insya Allah diselamatkan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dillah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال عز من خالق كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosanya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Berikan tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Kami bersyukur hari ini Engkau memberikan banyak rahmat dan nikmat kepada kami ya Allah. Jadikan nikmat itu ya Allah, menjadikan kami orang yang selalu banyak bersyukur kepada-Mu ya Allah. Bukalah pintu ampunan-Mu ya Allah, bukalah pintu rizki-Mu ya Allah, bukalah pintu keberkahan-Mu ya Allah kepada kami semua yang hari ini kami ruk'an wa sujjadan fi hadhil masajid. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah, seperti Engkau bimbing keluarga para nabi dan rasul-rasul-Mu ya Allah. Selamatkanlah dunia kami ya Allah, dan selamatkanlah akhirat kami ya Allah.
اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.